Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Nurwahyuni. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas reguler pagi Banjarbaru. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anak hiperaktif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Pertama-tama, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari anak hiperaktif. Kata hiperaktif digunakan untuk menyatakan suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, impulsif atau semaunya. Anak-anak yang hiperaktif selalu bergerak, mereka tidak mau diam bahkan dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika sedang mengikuti pelajaran di kelas yang menuntut agar mereka bersikap tenang, mereka tidak pernah merasakan asiknya permainan atau mainan yang umumnya disukai anak-anak lain seusia mereka. Selanjutnya, Seto Mulyadi mengatakan pengertian istilah anak hiperaktif berdasarkan bukunya Irwati Ismail tahun 2009 yang berjudul Mengatasi Problem Anak Sehari-hari. Beliau mengatakan, anak yang hiperaktif akan menunjukkan suatu pola perilaku yang menetap. Perilakunya yaitu ditandai dengan sikap tidak mau diam, tidak dapat berkonsentrasi, serta bertindak berdasarkan keinginan hatinya. Sikap hiperaktif juga mengacu pada ketidakmampuan mengendalikan diri. Misalnya, seorang anak mengambil keputusan atau melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Maka dari itu, tidak sedikit anak hiperaktif yang sering mengalami kecelakaan kecil sehingga mampu melukai dirinya, bahkan orang sekitarnya. Memang sejatinya, anak-anak yang berusia 4-12 tahun memiliki kecenderungan sangat aktif dan banyak bergerak. Anak hiperaktif ini memiliki perilaku yang impulsif, yaitu melakukan suatu tindakan karena suatu dorongan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak terkendali. Karena perilaku mereka yang seperti itu, anak hiperaktif cenderung dijauhi oleh teman-temannya. Anak hiperaktif tidak dapat berkomunikasi dengan baik pada teman sebayanya. Tingkah lakunya juga sangat aktif, seperti tidak bisa duduk diam di kursinya, walau hanya 5 menit. Kemudian sulit fokus pada penjelasan guru, sering cemas, dan lain-lain. Jadi, anak hiperaktif itu sangat berbeda dengan anak normal pada umumnya. Anak hiperaktif lebih sulit dibimbing dibandingkan anak-anak normal lainnya. Meskipun begitu, anak hiperaktif tetap memiliki haknya untuk mendapat pendidikan di sekolah layaknya teman-teman sebayanya. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari anak yang hiperaktif, kemudian perlu kita ketahui apa saja ciri-ciri dari anak hiperaktif. Jadi, ciri-ciri anak yang hiperaktif menurut Zafira dalam bukunya yang berjudul Anak Hiperaktif, beliau mengatakan bahwa ciri-ciri anak yang hiperaktif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sulit fokus. Anak yang memiliki perilaku hiperaktif, biasanya mereka tidak bisa fokus pada satu hal lebih dari 5 menit. Sehingga anak hiperaktif biasanya gagal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian juga anak hiperaktif cenderung sulit untuk bersosialisasi dengan baik, karena dia tidak bisa memiliki fokus yang jelas dan selalu melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri anak hiperaktif yang kedua adalah tidak bisa mengontrol diri. Sejatinya, anak yang hiperaktif memang sangat amat aktif dalam bergerak. Maka, anak hiperaktif selalu melakukan apa yang ada dalam otaknya. Dia akan berjalan ke sana ke sini, mengajak temannya untuk bermain, walaupun saat itu temannya sedang belajar. Bahkan, anak yang hiperaktif tidak segan-segan menjahili teman-temannya. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah impulsif. Anak yang hiperaktif biasanya cenderung melakukan segala hal secara tiba-tiba tanpa sebuah perencanaan atau tanpa memikirkan akibat ke depannya. Nah, anak hiperaktif biasanya juga selalu ingin memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak hiperaktif selalu penasaran dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat adalah menentang. Anak hiperaktif pada umumnya memiliki sifat yang penentang atau pembangkang dan tidak mau dinasehati. Nah, biasanya anak hiperaktif ini selalu melakukan penolakan dengan menunjukkan sikap cuek,
tidak mau mendengarkan lawan bicaranya yang sedang menasehati, bahkan ia bisa saja meninggalkan orang tersebut tanpa mendengarkannya. Terakhir, ciri-ciri anak yang hiperaktif adalah destruktif. Destruktif merupakan perilaku yang suka merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, biasanya anak hiperaktif ini suka sekali memegang benda-benda yang di sekitarnya, bahkan sampai merusaknya juga. Sehingga tidak sedikit orang tua dan para guru yang kewalahan dalam membimbing serta menghadapi anak yang hiperaktif. Karena anak hiperaktif ini sangat tidak kenal lelah. Mereka selalu berjalan ke sana ke sini, bergerak ke sana ke sini. Kemudian anak hiperaktif juga tidak sabaran dan suka usil kepada teman sebayanya. Misalnya, ia sering sekali atau suka sekali merebut mainan yang ada di tangan temannya tanpa mengucapkan izin terlebih dahulu. Atau bisa juga biasanya dia suka menyalip antrian dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif? Istano menyebutkan ada 4 faktor penyebab anak menjadi hiperaktif. Yang pertama adalah faktor neurologik, yang kedua faktor toksik, yang ketiga adalah faktor genetik, dan yang terakhir adalah faktor kultural dan psikososial. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu mengenai faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Ya, faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif tadi, yang pertama adalah faktor neurologi. Nah, jadi perilaku anak hiperaktif ini dapat terjadi karena adanya masalah-masalah pada masa bayi atau prenatal. Misalnya seperti lamanya proses kelahiran, kelainan kromosom pada anak, persalinan dengan cara ekstrak forceps, dan masih banyak lainnya. Selain itu, perilaku hiperaktif juga dapat terjadi karena faktor-faktor lain seperti berat badan bayi yang baru lahir terlalu ringan, atau usia ibu yang masih terlalu muda, atau mungkin ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan dan perokok, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah faktor toksik. Faktor toksik ini berasal dari zat-zat kimia seperti salisitat dan bahan pengawet lainnya yang terkandung dalam makanan, sehingga berpotensi membentuk perilaku hiperaktif pada anak. Atau mungkin efek samping dari obat-obatan, atau terkena sinar X saat hamil. Nah, hal itu juga menjadi penyebab perilaku hiperaktif pada anak. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, genetik ternyata juga bisa menjadi salah satu penyebab anak berperilaku hiperaktif. Walaupun ibu bayi dalam keadaan yang sehat ataupun bayi dilahirkan pada waktu yang tepat, namun apabila si ibu memiliki keturunan keluarga yang berperilaku hiperaktif, maka sekitar 25-30% kemungkinan si bayi juga akan mengalami perilaku yang hiperaktif, atau si bayi ini akan menjadi anak yang hiperaktif. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah faktor kultural dan psikososial. Nah, lingkungan sekitar anak sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan si anak. Nah, apabila anak tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka besar kemungkinan si anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak sehat juga. Lingkungan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan anak pada masa itu. Nah, selain lingkungan masyarakat, ternyata lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh pada perilaku anak. Misalnya, anak yang terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, maka anak tersebut sangat mungkin akan tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Dan pengawasan dari orang tua juga berperan dalam perkembangan perilaku anak. Nah, apabila si anak kurang mendapatkan perhatian atau pengawasan dari orang tua, maka hal itu akan menjadikan anak berbuat sesuka hatinya. Karena si anak ini merasa tidak ada yang akan menegur atau memarahinya jika dia berbuat atau melakukan kesalahan. Dan sebaliknya, apabila anak terlalu dikekang, hal itu juga tidak bagus untuk perkembangan sosial, emosional, dan perilaku si anak. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif atau anak berperilaku hiperaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran bimbingan dan konseling dalam membantu anak yang hiperaktif.
Ya, peran bimbingan dan konseling dalam membantu anak yang hiperaktif. Bimbingan dan konseling memiliki peran untuk membantu anak didik atau peserta didik yang sedang mengalami kesulitan atau masalah. Tapi tidak hanya itu, bimbingan dan konseling juga memiliki peran dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik secara optimal berdasarkan tahap perkembangannya. Salah satunya adalah anak hiperaktif. Anak yang berperilaku hiperaktif memerlukan penanganan khusus. Nah, disinilah peran bimbingan dan konseling dapat kita lihat dan aplikasikan. Dalam mengatasi anak yang hiperaktif, konselor sekolah perlu memahami dan menelaah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak ini hiperaktif. Nah, apabila faktor penyebab itu berhubungan dengan keluarga peserta didik, maka konselor harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik, agar konselor dan orang tua dapat bekerja sama dalam mengatasi anak yang hiperaktif ini. Geoff Keighley dan Pauline Latnam mengatakan ada beberapa macam teknik untuk mengatasi anak yang hiperaktif, yaitu antara lain yang pertama adalah teknik penataan ruang kelas. Nah, seperti yang diketahui, sebenarnya anak hiperaktif itu sangat mudah bosan. Maka salah satu teknik yang bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh guru adalah mengubah tatanan ruang kelas. Caranya, guru dapat menata ruangan kelas semenarik mungkin agar anak hiperaktif bisa betah berada di ruang kelas. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik pemberian penghargaan dan hukuman. Teknik ini memiliki tujuan agar peserta didik bisa lebih bersemangat saat mengikuti proses pembelajaran. Tapi, satu hal yang perlu diingat oleh para guru, yaitu guru harus berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada peserta didik, karena apabila hukuman yang diberikan terlalu berlebihan, maka konsekuensinya adalah anak tidak akan mau lagi mencoba atau menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik kontrak. Teknik ini berupa sebuah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, biasanya teknik ini merupakan salah satu strategi yang baik untuk menghadapi anak yang hiperaktif. Nah, kesepakatan yang dibuat biasanya berhubungan dengan tingkah laku yang bermasalah. Nah, jangan lupa juga untuk membuat perjanjian mengenai hukuman apa saja yang akan diterima oleh peserta didik apabila peserta didik tersebut melanggar kontrak yang sudah ditulis sebelumnya. Yaitu tadi peran bimbingan dan konseling dalam membantu anak yang hiperaktif, serta beberapa teknik untuk mengatasi anak yang hiperaktif menurut Geoff Keighley dan Pauline Latnam. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai anak yang hiperaktif. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti, dan semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi para pendengar sekalian. Saya mohon maaf apabila saya banyak salah kata atau kurang dalam memberikan informasi. Salah hilap saya mohon maaf. Akhir kata ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.